Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang user education di perpustakaan UPI dalam mengakses jurnal. Nah, sebelumnya kita bisa mengakses layanan Google Chrome atau layanan Google lainnya untuk dapat mengakses website perpustakaan UPI. Nah, ini kita langsung klik saja, dan ini adalah tampilan awal website perpustakaan UPI, yang dimana saat kita masuk langsung disediakan beberapa informasi terkini yang bisa kita ketahui. Kemudian di panduan kita bisa mengetahui beberapa panduan yang ingin kita ketahui di website perpustakaan ini. Kemudian kita langsung ke quick link, kita langsung ke e-journal, dan di sini ini adalah tampilannya. Dan di sini terdapat panduan OpenVPN, di mana OpenVPN ini adalah untuk dapat mengakses jurnal secara full, yang biasanya harus menggunakan user dan password. Nanti saya akan sertakan link di deskripsi. Nah, kemudian ini adalah beberapa jurnal yang akan saya jelaskan, 5 jurnal ini, dan di bawahnya terdapat beberapa result lainnya yang bisa kita akses juga, dan bisa klik bagian biru untuk dapat mengakses lebih lanjut. Dan ini juga ada e-booknya, ada juga e-jurnal dan e-book yang bekerja sama dengan perpustakaan UPI. Kemudian di bawahnya juga terdapat e-book di mana mengenai pendidikan tinggi di masa COVID-19. Langsung saja di Sage Journal, dan ini tampilan awalnya. Nah, kita bisa mengakses melalui author, librarian, editor, atau komunitas. Lalu di bawah juga beberapa artikel singkat yang bisa kita langsung akses, dan ini juga beberapa berita, dan ini adalah informasi lainnya yang ada di Sage Journal. Nah, mungkin kita bisa langsung saja mengakses mengenai subjek yang kita butuhkan, misalnya tentang digital library. Nah, saat kita mengklik subjek yang kita butuhkan, di Sage Journal ini langsung disediakan beberapa artikel rekomendasi yang bisa kita langsung akses, atau bisa langsung men-search di sebelah kanan agar kita ketahui secara keseluruhan. Lalu ditemukan terdapat 22.000 jurnal yang bisa kita akses tentang digital library. Akan tetapi kita bisa merefine search dengan bisa mengakses tambahan subjek agar bisa lebih spesifik. Terus kita juga bisa menginput judul jurnalnya apabila kita sudah mengetahui ingin menggunakan apa, dan kita juga bisa custom range, jadi membatasi tahun berapa yang kita inginkan. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengakses jurnal dengan open access. Jadi kita bisa mengakses full jurnal tanpa harus menggunakan OpenVPN. Nah, ini kita membatasinya dari 2018 sampai 2021, kemudian di search. Nah, ditemukan 856 artikel yang open research, yang bisa kita akses secara full. Dan ini adalah tampilan salah satu artikel yang kita coba akses. Nah, ini adalah ada abstraknya. Kita juga bisa langsung full melihat, dan ini juga kita bisa mendownload dalam bentuk PDF. Kemudian kita ke bawah bisa kita ketahui informasi lebih lanjut tentang artikel ini. Misalnya kita mendownload, dan ini adalah tampilan dalam bentuk format PDF. Langsung ke Emerald Insight selanjutnya, dan ini adalah tampilan awal Emerald Insight. Dan di sini kita juga bisa langsung search
subjek yang kita butuhkan, dan sama seperti yang sebelumnya, di sini juga disediakan rekomendasi jurnal yang bisa kita cari tentang digital library, atau kita bisa men-search semuanya secara keseluruhan. Tinggal di search, kemudian ditemukan 22.000 artikel. Terus kita juga bisa meng-advance search. Nah, di sini juga kita langsung saja tentukan jurnal artikel, jenis formatnya, terus kita juga bisa membatasi tahun berapa, dan di sini juga langsung tentukan hanya open access. Nah, di sini juga saya membatasi 2018 sampai 2021. Mungkin bisa dibilang jurnal terbaru. Langsung di search. Nah, dan ditemukan terdapat 221 mengenai digital library, dan kita juga bisa mendownload citasinya dalam format RIS. Nah, itu tandanya ada open access. Otomatis kita bisa mengakses full artikel yang ada. Mungkin kita lihat bagaimana tampilannya. Dan ini adalah tampilan awal Emerald Insight. Dan di sini juga kita bisa melihat dalam bentuk PDF. Dan atau bisa langsung mendownload dalam format PDF. Bila ke bawah langsung disediakan juga informasi mengenai artikel ini, dan ini juga sama, kita bisa mendownload citasi dalam format RIS. Kemudian di Oxford bisa kita langsung klik. Nah, ini adalah tampilan awal Oxford, dan di mana tandanya itu adalah masih dikunci atau tidak open access. Otomatis kita hanya bisa mengetahui singkat mengenai artikel itu saja. Nah, mungkin kita bisa langsung meng-advance search. Sama seperti jurnal sebelumnya, kita langsung mengakses apa subjek yang ingin kita gunakan, yang kita cari. Lalu kita juga bisa membatasi tahunnya dari 2018 sampai 2021, dan di search. Dan ini, nah ini adalah untuk jurnal ini kita untuk mengakses open access-nya terdapat di sebelah kiri. Telah ditentukan, dan ini adalah beberapa artikel yang open access, otomatis kita bisa mengakses secara full. Contohnya ini, dan ini tampilan mengenai artikelnya. Mungkin bisa ke bawah, kalau ke bawah itu berarti mau full artikel. Terus di Fingerlink. Nah, untuk Fingerlink ini adalah tampilannya, dan kita juga bisa mengakses atau menentukan subjek bidang yang kita cari. Misalnya ya telah disediakan di sebelah kiri banyak pilihan, atau kita ingin menentukan secara langsung subjek yang kita cari. Misalnya tentang digital library. Nah, kemudian search, dan ini adalah beberapa artikel dengan berbagai tipe. Terdapat ada book, ada chapter atau bagian, atau jurnal, atau reference. Dan di sini kita juga bisa menentukan langsung, misalnya kita ingin mengakses jurnal. Nah, dengan subjek digital library. Nah, ini misalnya, ini adalah tampilan jurnal tampilan artikel di Fingerlink. Tampilan awalnya seperti ini. Lalu kita juga bisa langsung menentukan, nah di sebelah kanan, di sebelah kiri kita bisa langsung mencari, lebih mengkhususkan apa yang ingin kita cari, dari bahasa, dari tipe, atau dari disiplin ilmu. Nah, untuk advanced search terdapat di bagian ini, kita bisa langsung klik. Dan di sini juga kita bisa langsung menentukan subjek yang kita butuhkan. Lalu untuk lebih spesifiknya kita bisa isi bagian bawahnya, misalnya untuk autor, untuk kata lebih memperdalamnya, dan kita juga di sini membatasi tahun, yaitu dengan tahun 2018 sampai tahun 2021. Setelah ditentukan di search,
Dan di sini ditemukan 3.000 artikel tentang digital library. Kita klik salah satu artikelnya. Nah, ini adalah artikel yang open access, di mana kita bisa langsung mendownload. Di sebelah kanan di atas disediakan download PDF. Otomatis kita sudah bisa mengakses jurnal tersebut. Selanjutnya Cambridge. Nah, di Cambridge kita langsung tentukan saja. Nah, di sini juga sama seperti tadi, kita bisa membrowse subjek yang kita inginkan. Misalnya untuk bidang yang kita butuhkan bisa memilih salah satu atau enggak, dengan menentukan subjek yang kita butuhkan, misalnya digital library. Setelah di search, ternyata ditemukan 29.000 tentang artikel tentang digital library. Nah, di sini untuk meng-advance research atau refine search-nya terdapat di sebelah kiri. Nah, kita langsung klik saja yang bagian only show open access, dan di sini kita langsung tentukan saja jurnal dan ditemukan ada satu dan kita bisa klik. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini terdapat beberapa informasi singkat yang bisa kita akses mengenai artikel digital library. Nah, ini tandanya tuh kita bisa akses secara full dan open access. Kemudian mungkin cukup saja penjelasan user education dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.